Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar matematika, yaitu tentang pengukuran panjang, berat, dan debit. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja mulai ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu tentang mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Nah, kalian ingat, satuan tidak baku itu terdiri dari depa, jengkal, dan langkah. Tapi sebelum kita ke situ, kita ke pengertiannya dulu ya. Pengukuran tidak baku merupakan pengukuran yang hasilnya berbeda-beda karena menggunakan alat ukur yang tidak baku atau tidak standar. Jadi misalkan kalian mengukur panjang meja menggunakan cengkram, nah hasilnya itu antara kalian dengan teman kalian itu pasti akan berbeda karena pengukurannya menggunakan satuan yang tidak baku. Nah, satuan tidak baku adalah satuan jengkal. Kalian bisa lihat dari gambar jengkal ini ya. Jengkal itu adalah pengukuran yang disesuaikan dengan jarak paling panjang antara ujung jempol dengan tangan ujung kelingking. Jadi secara tidak langsung jempol dan kelingking kalian direntangkan. Itu adalah satuan jengkal. Selanjutnya adalah depa. Satuan depa adalah pengukuran yang disesuaikan dengan ukuran panjang kedua belah tangan dari ujung jari tengah kanan sampai ujung jari tengah kiri. Nah, itu namanya adalah satuan depa. Yang ketiga ialah langkah. Satuan langkah adalah pengukuran yang disesuaikan dengan lebar langkah kaki. Jadi mengukurnya kalian melangkah seperti biasa kalian berjalan. Nah, begitu cara mengukurnya. Nah, di sini ada contoh, yaitu yang bisa kita lihat ada sebuah meja. Kita akan mengukur panjang meja ini menggunakan satuan depa. Oke, satuan depa ini kalian rentangkan kedua tangan kita mulai dari salah satu ujungnya. Kita mulai dari paling kiri ya. 1, 2, 3, 4. Jadi panjang meja tersebut ada 4 depa. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah mengukur berat dengan satuan tidak baku. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai benda-benda berbagai ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berat, ada juga yang ringan. Apakah kalian bisa menunjukkan benda yang berat dan benda yang ringan itu? Tentu, kalian bisa membedakannya kan, mana berat benda, mana yang benda ringan. Nah, di sini saya akan memberi contoh benda-benda ringan dan juga benda yang berat. Pertama, nah, ini ada penggaris. Penggaris sendiri itu benda ringan. Kedua, ada kertas. Kertas termasuk juga benda ringan. Yang ketiga itu ada meja. Meja termasuk benda berat. Nah, itu ada buku. Buku juga termasuk benda yang berat. Untuk materi yang ketiga yang akan kita pelajari adalah debit. Pernahkah kamu memperhatikan banyaknya air yang mengalir melalui keran? Pada saat kamu mengalirkan air melalui sebuah keran, kamu dapat mengatur besar kecilnya air tersebut pada keran. Semakin besar keran yang kamu buka, maka alirannya pun semakin besar. Begitupun sebaliknya. Banyaknya air atau zat cair yang mengalir dalam waktu tertentu dikenal dengan istilah debit. Seperti kecepatan, debit merupakan perbandingan antara dua satuan yang berbeda. Jika kecepatan merupakan perbandingan antara jarak dengan waktu, maka debit adalah perbandingan antara volume dengan waktu. Jadi, debit merupakan banyaknya zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Sebagai contoh, jika kamu mengisi ember yang volumenya 20 liter dari keadaan kosong,
sampai penuh nih. Maka membutuhkan waktu 20 menit. Jadi, debit air yang mengalir untuk mengisi ember tersebut adalah 20 liter tiap 20 menit, atau bisa juga 1 liter tiap 1 menit.